Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ardian Firdausi Mustafa, dari materi teori akuntansi. Untuk hari ini kita bahas bab 4, yaitu rangka konseptual suatu model. Penjelasan dari materi ini saya ambilkan dari buku teori akuntansi Suwardono dengan ditambah dari beberapa literatur yang relevan. Untuk pertama, kita mengetahui dulu sebenarnya yang disebut dengan rangka konseptual itu apa. Jadi dengan menggunakan rangka konseptual, kita itu bisa menunjukkan antara keterkaitan tujuan fundamental yang diharapkan bisa digunakan untuk membentuk suatu standar. Standar itu nanti akan dibentuk secara konsisten sehingga bisa menjelaskan arti, tujuan maupun keterbatasan dari akuntansi serta pelaporan. Jadi tujuan pelaporan keuangan itu bisa menentukan bagaimana konsep, bagaimana prinsip yang akhirnya bisa membentuk suatu isi, jenis, dan susunan statement keuangan tersebut. Sehingga di sini dengan menggunakan atau dengan kita bisa menentukan apa tujuan pelaporan keuangan itu, kita bisa mengambil langkah-langkah penting dalam perekayasaan pelaporan keuangan. Sehingga kalau kita sudah bisa memberikan atau mengambil langkah penting ini, kita bisa menentukan sebenarnya konsep maupun prinsip yang harus dipilih dalam perekayasaan pelaporan keuangan itu seperti apa. Sehingga pada akhirnya bisa mengidentifikasi kepada siapa saja pihak yang dituju dalam pelaporan keuangan tersebut. Sebagaimana kita tahu, untuk pihak yang dituju dalam laporan keuangan tersebut itu dari pertama dari ownernya sendiri, dari pemilik perusahaan sendiri sampai kepada publik. Sehingga di sini latar belakang mereka juga sangat beragam. Maka dengan kepentingan pemakai yang beragam itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari manajemen suatu entitas dan agar laporan keuangan itu bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan, agar laporan keuangan itu dapat digunakan untuk riset keuangan bagi para akademisi dan juga bisa menentukan tarif ataupun menentukan besarnya pajak dan lain sebagainya, maka harus dipertimbangkan untuk penentuan tujuan laporan keuangan itu. Jadi dengan banyaknya karakteristik pemakai dan juga kedudukan pemakai dalam entitas pelapor, maka di sini kita bisa memberikan solusi. Sebenarnya pelaporan keuangan yang bisa diterima oleh semua pihak itu yang seperti apa. Sehingga dengan permasalahan ini semua, MOS itu menunjukkan ada dua pendekatan dalam menentukan tujuan penyediaan informasi. Informasi di sini berupa pelaporan keuangan. Pertama, dengan menyediakan informasi untuk pemakai umum yang mempunyai keberagaman dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pelaporan keuangan itu harus bisa menyediakan informasi untuk pemakai tertentu. Di sini dari berbagai pemakai tertentu itu juga mempunyai kepentingan yang berbeda-beda juga. Jadi di sini itu ada dari permasalahan yang dihadapi oleh berbagai macam pengguna tadi, semua mengklasifikasikan dari dua pendekatan untuk tujuan penyediaan informasi tersebut. Di sini kita bisa melihat untuk pendekatan penentuan tujuan dan implikasi dari pelaporan keuangan. Ini Anda bisa buka untuk penjelasan tersebut itu di bukunya Suwardono halaman 148. Jadi berdasarkan gambar di depan, di gambar di layar, itu kita bisa melihat ada dua pendekatan dalam penentuan tujuan dan implikasi pelaporan, itu pendekatan 1 dan pendekatan 2. Ini merupakan database approach atau dengan pendekatan basis data. Jadi dari dua pendekatan ini kita berasumsi bahwa kebutuhan informasi dan model pengambilan keputusan itu bermacam-macam. Sehingga di sini kita bisa memilah, kita bisa membedakan antara statement keuangan dan juga pelaporan keuangan. Jadi di sini untuk pendekatan yang nomor 1 kita bisa
melihat yang diperlakukan sebagai fokus sementara pada pendekatan nomor 1 ini, yaitu seperangkat laporan keuangan. Jadi statement keuangan umum. Statement keuangan umum itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada berbagai macam pemakai. Pemakainya di sini ada kelompok 1, ada kelompok 2 sampai dengan kelompok ke-5. Jadi di sini untuk seperangkat laporan keuangan ini nanti ini difungsikan untuk berbagai pemakai yang dituju untuk pelaporan keuangan tersebut. Sedangkan untuk yang selanjutnya dengan menggunakan pendekatan kedua itu kita lihat di sini untuk seperangkat pelaporan keuangannya itu ada statement 1 sampai dengan statement yang 2. Dari statement ini itu pemakainya juga ada yang 1, ada kelompok 2. Ini menandakan dari statement keuangan tersebut hanya difungsikan untuk kelompok pemakai tertentu saja. Jadi kita bisa membedakan untuk pendekatan 2 ini antara statement dengan laporan. Jadi untuk statement dan laporan ini juga mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dari dua pendekatan untuk penentuan tujuan dan implikasi pelaporan ini, itu pertama ada pendekatan pertama. Ini difungsikan untuk seperangkat laporan keuangan. Jadi statement keuangan umum ini, seperangkat ini difungsikan untuk semua pengguna laporan keuangan, baik itu kelompok 1 maupun kelompok 5 sampai kelompok 5. Jadi ini seakan-akan untuk kelompok 1 itu fokus dari tujuan statement keuangan difungsikan untuk kelompok 1. Sedangkan untuk yang lain itu menginduk dari kelompok 1. Jadi fokus sementara kelompok lain dapat dipandang sebagai penumpang pemakai. Sedangkan untuk yang kedua, seperangkat laporan keuangan itu difungsikan sebagai statement maupun sebagai laporan. Maksudnya gini apa? Jadi untuk seperangkat laporan keuangan itu difungsikan sebagai financial statement maupun financial report. Bedanya apa? Kalau dalam financial statement itu, laporan itu hanya menyediakan informasi itu terkait dengan bagaimana posisi keuangannya. Berarti dilihat dari laporan posisi keuangan atau neraca. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan? Dilihatnya di mana? Di laporan laba rugi. Serta perubahan posisi keuangan dalam perusahaan. Lihatnya di mana? Perubahan ekuitas. Sehingga dari laporan itu tadi akan mempunyai manfaat untuk pengguna dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam financial statement ini tidak menyediakan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yaitu bagaimana misalkan pengaruh keuangan, bagaimana misalkan prospektus perusahaan, bagaimana profil suatu perusahaan, atau informasi non keuangan itu tidak dimunculkan dalam financial statement. Munculnya di mana? Munculnya di yang kedua ini, yaitu financial report, pelaporan keuangan. Jadi di sini merupakan output sampingan yang mendukung penggunaan financial statement. Jadi maksudnya suatu laporan keuangan ditambah dengan informasi lain yang berhubungan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan. Maka dengan menggunakan pendekatan kedua ini kita langsung bisa mengidentifikasi sebenarnya untuk pemakai yang dituju itu siapa. Antara laporan keuangan itu dituju untuk kelompok yang mana, yang memerlukan pelaporan keuangan itu kelompok yang mana. Jadi sudah bisa mengidentifikasi penggunanya. Untuk ini berdasarkan pendekatan penentuan tujuan dan implikasi dari pelaporan. Jadi sebenarnya tujuan untuk pelaporan keuangan itu kepada siapa? Kita bisa mengetahui jenis tujuannya, fungsional, bersama, maupun dalam bentuk kelompok dominan. Oke,
kita di sini bisa melihat. Kita bisa melihat dari ada gambar yang di situ mengaitkan antara tujuan fungsional, tujuan bersama, maupun dalam tujuan kelompok dominan. Yang pertama, dilihat dari tujuan fungsionalnya. Sebenarnya tujuan fungsional itu apa sih? Kita lihat di halaman 149 bukunya Suwarjono. Jadi untuk tujuan fungsional itu merupakan tujuan masyarakat, merupakan tujuan suatu organisasi yang secara keseluruhan tanpa di dalamnya memperhatikan dari tujuan dari individu masing-masing dalam masyarakat. Jadi tidak ada pengamatan kepada tujuan individu dalam masyarakat untuk tujuan fungsional ini. Jadi di sini merupakan langsung mengarah kepada tujuan kelompok. Tujuan kelompok itu kepada siapa? Jadi tujuan individual ini untuk pada tujuan fungsional benar-benar tidak diamati, tidak diidentifikasi. Kalau yang kedua, tujuan pertama itu yang membedakan diambil dari beberapa tujuan individual yang masing-masing tujuan individual itu mempunyai kesamaan. Jadi untuk tujuan bersamanya ini kita ambilkan dari mengidentifikasi terlebih dahulu sebenarnya tujuan-tujuan individualnya apa. Kemudian memilih tujuan individual itu yang sesuai mana sih untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan. Sedangkan yang ketiga, tujuan kelompok dominan itu merupakan kelompok yang konsekuensi keputusan atau tindakannya mempengaruhi secara kuat semua anggota masyarakat. Jadi di sini ini ada kelompok-kelompok, ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Masing-masing kelompok ini dipengaruhi oleh kelompok yang lain. Mana yang lebih kuat? Mana tujuannya yang bisa digunakan oleh atau bisa dicontoh oleh kelompok yang lain? Kita ambil aja misalkan tujuannya dari kelompok grup 1, grup 2 maupun grup 3. Jadi ini merupakan tujuan yang paling dominan di kelompok ini. Sehingga untuk yang tujuan yang lain ini nginduknya dari kelompok ini. Yang diikuti oleh kelompok atau yang digunakan dalam kelompok ini merupakan tujuan yang dominan, yaitu grup 1 sampai dengan grup 3. Yang lainnya hanya sebagai penopang saja. Oke, kita bisa membedakan antara ketiga tujuan ini. Fungsional, tujuan bersama maupun dari tujuan kelompok dominan. Untuk selanjutnya, untuk evolusi tujuan di Amerika Serikat ada beberapa tujuannya. Pertama dilihat dari versi Asobat. Jadi Asobat itu diawali dengan adanya American Accounting Association. Ini merupakan suatu organisasi akuntan pendidik yang memberikan fasilitas peningkatan dalam pendidikan akuntansi, yang di dalamnya mempelajari terkait dengan permasalahan dengan standar akuntansi. Kemudian dari AAA tadi, American Accounting Association, itu menerbitkan Asobat, yaitu merupakan suatu statement of basic accounting theory. Jadi organisasi yang dibentuk oleh AAA itu disebut dengan Asobat, yang di dalamnya itu menjelaskan terkait dengan rumusan dan tujuan akuntansi. Jadi keputusan mengenai penggunaan sumber daya, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia tadi, dan juga memelihara dan melaporkan pengamanan, serta memberikan fasilitas fungsi dan pengendalian sosial. Yang kedua yaitu tujuan versi APB nomor 4 Accounting Principle Board yang dibentuk oleh AICPA yang nomor 4, yaitu merupakan suatu basic konsep dari accounting principle. Tujuannya apa? Ada tujuan khusus dari laporan keuangan, yaitu untuk bisa menyajikan posisi keuangan dalam suatu entitas. Ada tujuan umumnya, yaitu bisa memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi
dan juga memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha untuk bisa mencari laba maupun bisa memungkinkan untuk bisa menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga bisa ambil informasi tentang perubahan aktiva maupun kewajiban dalam suatu entitas. Yang terakhir, bisa mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Jadi dari masing-masing tujuan ini merupakan evolusi tujuan di Amerika Serikat. Untuk selanjutnya, tujuan versi komite True Blood. Jadi di sini untuk komite True Blood tadi itu menjelaskan di sini nih. Kita bisa melihat dari beberapa aspek yang dihasilkan oleh komite tersebut. Jadi ada 12. Jadi True Blood Committee Report itu menyusun suatu konsep yang di dalamnya itu menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan. Dan tim ini anggotanya itu ada 9 orang yang masing-masing anggota tadi mempunyai latar belakang sebagai akademisi maupun sebagai praktisi. Jadi rumusan yang berhasil dihasilkan oleh komite ini ada 12. Pertama, terkait dengan untuk apa keputusan ekonomi. Berarti di sini terkait dengan tujuan laporan keuangan. Untuk apa? Memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, itu untuk juga untuk apa? Untuk kepentingan keputusan ekonomi, sehingga bisa melayani dari pemakai, pengguna, untuk bisa memperoleh informasi dan juga pihak yang mengandalkan laporan keuangan. Jadi ada 12 di sini sampai ke yang terakhir, yaitu melaporkan aktivitas perusahaan yang bisa mempengaruhi lingkungan sosial atau masyarakat sekitar. Coba untuk tugas Anda di hari ini, Anda mengaitkan atau Anda mendeskripsikan dari tujuan versi komite True Blood itu tadi, poin 1 sampai 12. Ya, kasih contoh. Misalkan di poin 11, itu aspek organisasi pemerintah dan non-laba. Jadi tujuan laporan keuangan itu bukan informasi tentang apa? Diambilkan dari tujuan laporan keuangan itu difungsikan untuk organisasi pemerintah dan organisasi non-profit. Untuk apa? Untuk bisa memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengevaluasi keefektifan manajemen dalam pengelolaan sumber daya, sehingga bisa mencapai tujuan organisasi. Jadi yang dituju itu pihak umum, pemerintah, investor maupun kreditur. Contohnya seperti itu. Jadi Anda membuat atau mendeskripsikan dari masing-masing hasil dari komite True Blood ini. Oke, ini tugas yang pertama di materi teori akuntansi di bab 4. Kita lanjut untuk landasan pikiran penentuan tujuan oleh FASB. Dalam landasan pikiran penentuan tujuan oleh FASB itu ada tiga hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama terkait dengan konteks lingkungan dan penerapan tujuan laporan. Jadi untuk FASB itu kan menyatakan bahwa tujuan pelaporan itu tidak dapat steril dari lingkungan penerapan pelaporan keuangan. Jadi sebenarnya tidak bisa kita itu mengabaikan untuk pelaporan keuangan itu difungsikan kepada siapa, lingkungannya atau dengan background pendidikan dari penduduknya seperti apa, lingkungan yang bagaimana, itu tidak bisa kita abaikan. Jadi di sini untuk tujuan pelaporan keuangan itu harus dikaitkan dengan tujuan sosial maupun ekonomi dalam suatu negara.
Jadi tujuan pelaporan keuangan itu harus dikembangkan berdasarkan sifat, kegiatan maupun keputusan ekonomi. Sedangkan untuk yang kedua terkait dengan kemampuan pelaporan keuangan mengungkapkan informasi. Jadi sebagaimana Anda tahu, untuk pelaporan keuangan itu kan isinya kan informasi keuangan maupun informasi non keuangan dalam suatu entitas. Bagaimana pelaporan keuangan itu bisa memberikan informasi kepada pihak yang dituju, baik itu pihak internal maupun eksternal perusahaan, sehingga dari pihak yang dituju tadi bisa memberikan keputusan ekonomi terkait dengan informasi yang disajikan. Jadi ketika dari pengguna tadi sudah mengetahui bagaimana hasil atau bisa mengembangkan terkait dengan pelaporan keuangan tadi, akhirnya pengguna tadi bisa mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, perlu adanya fokus yang dituju. Jadi ini sama dengan yang bagian sebelumnya tadi, kita harus bisa memilah. Sebenarnya untuk fokusan atau cakupan dari informasi itu kepada siapa? Kita bisa mengetahui pemakai itu memerlukan informasi keuangan itu difungsikan untuk apa. Sehingga dari dasar itu kita bisa menentukan untuk tujuan pelaporannya itu disusun berdasarkan suatu gagasan bahwa kemampuan suatu entitas itu bisa menimbulkan aliran kas yang menguntungkan dan itu bisa merupakan fokus untuk kepentingan bersama. Jadi di sini kita harus bisa membedakan, memilah dari masing-masing informasi keuangan tadi itu diperlukan oleh usernya itu difungsikan untuk apa. Misalkan dari akademisi, memerlukan pelaporan keuangan itu untuk mengetahui bagaimana sih kinerja keuangan perusahaan, misalkan perusahaan go public. Berarti memerlukan apa? Hanya memerlukan laporan keuangannya saja. Jadi bukan memerlukan pelaporan keuangan. Karena gitu kita harus bisa memilah dari masing-masing tujuan dari pelaporan, tujuan pengguna menggunakan informasi keuangan tersebut. Jadi di sini untuk penentuan tujuan oleh FASB ini membatasi untuk lingkup pelaporan itu sebagai pelaporan keuangan eksternal dan juga pelaporan keuangan umum. Ada general purpose eksternal, financial reporting ataupun financial reporting itu sendiri. Oke, kita selanjutnya masuk ke penalaran perumusan tujuan pelaporan versi FASB. Jadi, penalaran dalam perumusan tujuan pelaporan FASB itu kita bisa lihat di sini. Ada konteks lingkungan, ada keterbatasan informasi, maupun terkait dengan fokus dari cakupan informasi itu sendiri. Jadi, konteks lingkungannya itu siapa? Misalkan kita lihat di mekanisme pasar maupun pasar modal ataupun pemilikan pribadi. Jadi misalkan konteks lingkungannya kita lihat di pasar modal. Jadi pengguna itu memerlukan laporan keuangan. Itu terutama di pasar modal itu untuk apa sih? Karena di pasar modal kan mempertemukan antara peminta dan juga pemasok ataupun penyedia dana. Jadi dalam pasar modal itu kan merupakan suatu sistem yang memenuhi kebutuhan dana maupun investasi suatu organisasi. Jadi terkait dengan konteks lingkungan ini kita bisa memisahkan. Sebenarnya dalam pasar modal itu kita memerlukan laporan keuangan untuk apa? Untuk calon kreditur, calon investor. Jadi mereka itu bisa mendapatkan laporan keuangan untuk informasi apakah dari calon pemodal tadi akan berinvestasi ke suatu perusahaan atau tidak. Apakah calon investor tadi atau apakah investor itu akan membeli atau menjual saham lagi. Itu konteks lingkungannya. Terus yang selanjutnya ada keterbatasan informasi. Jadi di sini ada karakteristik. Ini terkait dengan informasi badan usaha, ada informasi historis dari laporan keuangan sendiri, atau dari sumber atau cost dan manfaat. Jadi dari masing-masing pengguna tadi itu mempunyai keterbatasan dari informasi.
Karena apa? Karena yang lebih mengetahui untuk informasi keuangan perusahaan kan dari pihak user, dari pihak manajemen. Maka dengan adanya keterbatasan informasi itu jangan sampai adanya menimbulkan suatu asimetri informasi. Sehingga fokus atau cakupan informasi yaitu kepada pihak eksternal dan juga kepada pihak internal. Eksternalnya siapa? Ada investor, kreditur, itu bisa tercapai. Jadi pelaporan keuangan itu dikatakan ideal itu jika memperhatikan konteks lingkungan, keterbatasan informasi maupun dari fokus atau cakupan informasinya. Fokusnya kepada siapa? Pihak yang dituju. Sehingga tujuan pelaporan itu bisa tercapai sebagaimana dinyatakan dalam gambar ini. Jadi di sini ada keterkaitan antara berbagai macam konteks ini dan juga ke tujuan pelaporan keuangan. Jadi dengan memandang akuntansi itu sebagai suatu kegiatan sosial, maka di sini FASB itu lebih menekankan pendekatan tujuan kelompok dominan dalam merumuskan tujuan pelaporan keuangan. Sedangkan untuk organisasi dan jurisdiksi akuntansi di Amerika Serikat, kita bisa melihat di sini untuk organisasinya. Jadi semua organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun organisasi non-bisnis. Dalam rangka konseptual, wilayah otoritas FASB itu meliputi penyusun standar untuk organisasi non-bisnis saja. Dalam perkembangannya, unit pemerintahan dipisahkan. Jadi, unit kepemerintahan itu dipisahkan dari lingkup organisasi non-bisnis dan pelaporan keuangan yang ditandatangani oleh Government Accounting Standard Board atau disebut dengan GASB. Jadi, ada pemisahan antara organisasi non-profit ini, itu masuk ke pemerintahan maupun dengan masuk ke non-kepemerintahan. Jadi kepemerintahan itu siapa sih? Oh, misalkan ke pemerintah daerah, pemerintah pusat. Jadi tanggung jawabnya itu langsung ke GASB. Dan organisasi kepemerintahan sendiri, kepemerintahan sendiri itu dilihat dari state atau lokalnya dan juga dari federal. Ini yang bertanggung jawab yaitu untuk kepemerintahannya di bawah yurisdiksi dari GASB dan juga dari federalnya itu ditangani langsung oleh General Accounting Office-nya GAO. Jadi ini hanya untuk pemerintahan federal saja. Jadi untuk organisasi dan jurisdiksi akuntansi di Amerika Serikat itu dibedakan dari organisasi profit maupun non-profit. Kalau profit jelas itu dari standarnya menggunakan FASB. Tetapi kalau non-profit itu ada non-kepemerintahan dan juga ada pemerintahan. Penanggung jawabnya yaitu dari state atau lokalnya itu GASB, dari federal itu dari GAO. Itu bisa Anda lihat di buku Suwarjono halaman 164. Karakteristik organisasi non-bisnis. Jadi dari organisasi non-bisnis itu punya karakteristik itu bisa menyediakan dana dan tidak mengharapkan imbalan yang sepadan dengan dana yang dicurahkan. Jadi fokusnya hanya bisa menyediakan dana saja, berbentuk suatu pelayanan, juga bisa menyediakan dana. Karena apa? Karena tidak mengharapkan suatu keuntungan. Dan juga bisa menyediakan barang dan jasa, tetapi dari barang dan jasa tadi tidak untuk diperdagangkan. Dan juga tidak ada pemilikan pribadi atas aset. Karena apa? Karena aset itu menjadi milik dan tanggung jawab dari publik. Itu karakteristik organisasi non-bisnis. Untuk rangka konseptualnya, untuk organisasi non-bisnis itu ada kepemerintahan dan non-kepemerintahan tadi. Juridiksinya itu pelaporan keuangan non-kepemerintahan itu di bawah FASB.
cukup satu rangka konseptual untuk organisasi non-kepemerintahan, yaitu dari bisnis maupun non-bisnis. Jadi karakteristik operasi itu bisa membedakan antara tujuan pelaku organisasi bisnis dan juga non-bisnis. SFAC nomor 3 diganti dengan SFAC nomor 6 setelah SFAC nomor 4 dikeluarkan. Kita mengingat kembali pembahasan sebelumnya terkait dengan SFAC nomor 3. SFAC nomor 3 itu isinya apa sih? Jadi ini hanya untuk pos atau unsur yang terdapat dalam laporan keuangan saja. Itu laporan keuangan bisnis nomor 3. Kemudian diganti ke nomor 6. Ini diganti itu karena ada penambahan. Jadi SFAC nomor 3 tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena SFAC nomor 6 itu kan difungsikan untuk organisasi bisnis maupun organisasi non-bisnis. Sedangkan untuk setelah SFAC nomor 4 dikeluarkan. Kenapa? Karena dari SFAC nomor 4 itu kan difungsikan untuk organisasi non-bisnis. Jadi kalau 3 itu hanya definisi pos yang terdapat dalam laporan keuangan itu seperti apa. SFAC nomor 4 itu hanya untuk non-bisnis, sedangkan pembaruannya itu juga difungsikan untuk bisnis maupun non-bisnis. Karakteristik kualitatif untuk informasi. Jadi dengan adanya informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pihak manajemen perusahaan itu sebenarnya mempunyai karakteristik kualitatif. Dan di sini dengan adanya karakteristik kualitatif tadi bisa membedakan antar informasi itu bisa memberikan manfaat atau tidak kepada penggunanya. Maka dalam pemilihan suatu metode akuntansi itu karakteristik kualitatif itu menjadi salah satu dasar pertimbangan. Jadi karakteristik kualitatif merupakan kriteria untuk menentukan suatu informasi itu perlu dari gambar. Gambar ini merupakan gambar untuk klasifikasi organisasi dan juga jurisdiksi antara pelaporan keuangan. Jadi ini merupakan gambar untuk klasifikasi organisasi dan jurisdiksi pelaporan keuangan. Kita awali dari hierarki kualitas informasi. Jadi di sini pengambil keputusan serta karakteristiknya. Sebenarnya yang menjadi tujuan rangka konseptual itu tujuan kepada siapa sih? Pelaporan keuangan itu berdasarkan SFAC nomor 1. Kita mengingat dari materi sebelumnya, di SFAC nomor 1 difungsikan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan juga kreditur serta pemakai lainnya untuk bisa mengambil keputusan investasi, keputusan kredit maupun keputusan yang sejenis. Jadi di sini hanya dibatasi pemakai informasi difungsikan untuk pengambil keputusan. Sehingga dari tujuan informasi tersebut harus bisa memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Untuk kebutuhan ekonomi. Untuk bisa memprediksi dari arus kas pada masa yang akan datang. Bisa mengetahui bagaimana sumber daya, bagaimana klaim sumber daya, serta perubahan dari suatu badan usaha. Sehingga kita bisa memberikan batasan. Manfaat itu harus lebih besar daripada pengorbanan. Benefit lebih besar dari cost. Maka untuk kualitas dalam pengambilan keputusan itu harus pertama keterpahaman, harus mempunyai karakteristik dapat dipahami, dapat dimengerti. Jadi kebermanfaat keputusan itu dapat dikatakan bermanfaat bisa jika dapat dipahami. Selanjutnya, kalau sudah dapat dipahami sehingga dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan, itu harus memenuhi keberpautan maupun keterandalan, relevansi maupun reliability. Dikatakan mempunyai relevansi jika ada nilai balik, umpan balik,
jika ada ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan tadi, terus ada mempunyai nilai prediksi. Dikatakan handal, reliability, jika teruji ketepatan penyimbolan maupun netral, sehingga bisa membandingkan, sehingga ada keterbandingan. Ini kita lihat lagi. Nih, ada keterbandingan atau ketaatan, sehingga tidak ada unsur materialitas. Jadi untuk hierarki kualitas informasi itu harus intinya manfaat itu harus lebih besar daripada cost, sehingga tidak muncul materialitas, materiality. Besar kecilnya magnitude atau besar kecilnya di sini dari unsur material dalam suatu unsur-unsur dalam laporan keuangan itu bisa memberikan manfaat atau material jika unsur itu tidak ada. Oke, untuk selanjutnya yaitu di saling tukar atau keberpautan dan keterandalan. Jadi kita bisa membedakan. Di sini untuk keberpautannya itu kualitasnya sampai berapa persen, keterandalannya sampai berapa persen. Jadi kita lihat itu di halaman penjelasannya di halaman 179. Jadi yang disebut dengan keterpautan dan keterandalan itu keduanya merupakan suatu unsur yang harus melekat pada informasi. Kenapa? Agar informasi itu dikatakan mempunyai manfaat. Manfaat itu akan hilang kalau salah satu unsur itu tidak ada. Kalau tidak ada keberpautan, berarti manfaatnya tidak akan diterima. Kalau tidak ada keterandalan, berarti sama aja, manfaatnya tidak akan bisa maksimal. Jadi keduanya ini harus dipenuhi untuk mengakui bahwa informasi itu disajikan dalam statement keuangan. Oke, kita lihat di panel A. Di sini ada panel A. Itu menggambarkan untuk tingkat kualitas. Tingkat kualitas itu terlihat di arsirat yang warna biru ini. Itu bisa dicapai dari masing-masing karakteristik dalam situasi tertentu. Sehingga dalam panel selanjutnya di panel A1 itu bisa menggambarkan bahwa ada penekanan di keberpautan. Keberpautan itu masuk ke sini, agak ke sini. Tetapi unsur keterandalan itu tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena dikorbankan agar bisa masuk ke keberpautan, tetapi dari segi keandalannya di sini tidak dimaksimalkan. Jadi di sini ada yang dikorbankan. Sedangkan untuk panel A2 ini keterandalan itu terpenuhi, tapi mengorbankan dari unsur keberpautan. Untuk panel A3 itu menggambarkan atau memberikan kualitas optimal yang bisa dipertimbangkan dalam penyusunan dasar standarnya. Kenapa? Karena keberpautan terpenuhi, keterandalan juga terpenuhi. Maka di sini kalau bisa di tengah-tengah kayak gini, berarti di sini dikatakan untuk panel A3 itu bisa menggambarkan kualitas optimal yang mungkin dipertimbangkan dalam penyusunan standar, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan standar akuntansi. Jadi itu untuk elemen-elemen dalam statement keuangan itu merupakan suatu makna, merupakan suatu konstruk yang ditentukan dalam perekayasaan akuntansi, sehingga dapat difungsikan untuk menyimpulkan atau untuk merepresentasikan dari kegiatan usaha atau badan usaha. Sehingga orang itu ketika sudah melihat dari statement keuangan itu bisa membayangkan sebenarnya realitas kegiatan dalam suatu entitas itu seperti apa, tanpa mereka itu harus mendatangi sendiri dalam suatu entitas. Maka di sini dalam elemen statement keuangan ini itu merupakan pembentuk informasi semantik, jadi penyimbolan yang dikandung dalam statement keuangan.
Jadi untuk unsur-unsur itu kita bisa melihat diawali dari untuk mana tadi? Ini penalaran penentuan elemennya. Jadi tujuan pelaporannya ada karakteristik informasi difungsikan untuk memberikan fenomena krisis atau keuangan suatu entitas. Jadi untuk elemen dalam statement keuangan itu merupakan suatu karakteristik kualitatif dari informasi. FSB sendiri sudah mengidentifikasi dari elemen spesifik penting, yaitu ini difungsikan ini untuk entitas bisnis, yaitu ada aset, ada kewajiban atau liabilitas, ada ekuitas. Sedangkan untuk entitas non bisnis itu ada investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, ada laba komprehensif, ada pendapatan, biaya, untung atau rugi. Dan juga untuk ada aliran kas. Di sini ada cash flow, aliran kas untuk investasi, cash flow from investing activity maupun untuk aliran kas dari pendanaan, cash flow from financing activity. Sedangkan untuk non bisnis, untuk entitas non bisnis ya, itu yang membedakan di sini. Ada aset bersih terbatas permanen. Ada aset bersih terbatas sementara. Ada aset bersih terbatas tak terbatas. Yang membedakan antara non laba atau kepemerintahan dengan untuk aktivitas bisnis non bisnis. Ada di 3 poin itu. Untuk definisinya bisa Anda pelajari. Ini merupakan definisi ini sudah Anda terima di materi pengantar akuntansi maupun akuntansi keuangan. Lanjut di sini untuk penalaran penentuan elemen itu bisa kita lihat di gambar. Jadi dari tujuan pelaporan keuangan kan bisa memberikan informasi kepada pengguna usernya baik internal maupun eksternal. Sehingga dari tujuan pelaporan keuangan itu kan ditimbulkan dalam karakteristik informasi, karakteristik kualitatif informasinya tadi, sehingga bisa memberikan realitas fenomena khusus atau keuangan dari kegiatan usaha melalui informasi semantik. Contohnya tadi dari karakteristik kualitatif, sehingga bisa menghasilkan elemen-elemen statement keuangan. Untuk selanjutnya, penyebab dari perubahan elemen itu ada keadaan, ada kejadian, ada suatu transaksi. Jadi yang disebut dengan transaksi itu kan merupakan suatu bentuk kejadian, baik itu kejadian eksternal, kejadian internal, dan juga tidak disebut transaksi. Jadi kejadian itu beda dengan yang namanya peristiwa. Oke, kita mulai dari pertama, keadaan. Keadaan itu seperti apa sih? Jadi keadaan itu merupakan seperangkat kondisi yang berkembang dari suatu kejadian atau serangkaian kejadian. Ya, contohnya di sini ada kejadian itu, keadaan itu sifatnya itu random, jadi tidak bisa diantisipasi, tidak biasa. Misalkan adanya kenaikan kurs, adanya penurunan nilai rupiah, ada peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Sehingga di sini kan tidak bisa prediksi kapan sih akan ada inflasi, kapan ada kenaikan kurs dan sebagainya. Ini akan mengakibatkan perusahaan itu banyak yang mengalami misalkan kebangkrutan. Kondisi ekonomi Indonesia akan mengalami resesi misalkan. Itu akibatnya apa? Perekonomian akan goyah. Kita bisa prediksi nggak itu semua? Tidak bisa. Maka di sini keadaan yang dihadapi oleh perusahaan yang sulit untuk diprediksi. Beda dengan kejadian. Kalau kejadian itu kan terjadinya karena adanya suatu konsekuensi terhadap suatu entitas. Misalkan entitas itu membeli suatu mesin. Jadi atas transaksi pembelian mesin tadi kan mengakibatkan kejadian. Kejadiannya apa? Oh, kasnya berkurang dengan mesinnya bertambah. Kejadiannya melibatkan pihak eksternal. Siapa? Penjual mesinnya.
Pembelian bahan baku juga merupakan kejadian, karena apa? Karena mempengaruhi kas, dan juga akan mengakibatkan kejadian itu mempengaruhi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Sedangkan untuk transaksi, kalau transaksi itu kan misalkan ada kejadian eksternal dan melibatkan transfer tertentu yang bernilai tadi, saya katakan tadi pembelian tadi juga masuk kejadian karena melibatkan pihak eksternal, dan juga masuk ke transaksi. Kenapa? Karena atas pembelian mesin tadi mengakibatkan berkurangnya jumlah kas, perusahaan, dan mesin perusahaan itu akan bertambah. Jadi transaksi itu pasti melibatkan pihak luar perusahaan. Kalau pemakaian bahan baku itu merupakan suatu transaksi juga, tetapi hanya untuk transaksi internal. Ini perubahan yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan itu diawali adanya beberapa aset, kewajiban maupun ekuitas. Jadi di sini merupakan semua transaksi, kejadian, keadaan yang mempengaruhi entitas selama periode tertentu. Jadi dari semua perubahan dalam aset tadi itu tidak dibarengi dengan perubahan ekuitas. Dan di sini semua perubahan dalam aset dan kewajiban itu dibarengi dengan perubahan ekuitas. Yang ketiga, perubahan dalam ekuitas tidak mempengaruhi aset atau kewajiban. Ini untuk poin A. Itu bagi banget adanya pertukaran aset. Semua perubahan aset atau kewajiban tidak dibarengi dengan perubahan ekuitas. Jadi, misalkan pertukaran aset, perolehan aset, pelunasan, pertukaran kewajiban dengan kewajiban, ini kan tidak ada perubahan ekuitasnya. Sedangkan ini, semua perubahan dalam aset atau kewajiban dibarengi dengan perubahan dalam ekuitas. Modalnya bertambah karena ada laba. Atau perubahan ekuitas yang berasal dari transfer antara badan usaha dan pemiliknya. Ini mempengaruhi ekuitas perusahaan juga akan berubah. Sehingga di sini namanya transaksi tadi mempengaruhi aset, kewajiban maupun ekuitas dari suatu entitas. Awalnya sekian, ada transaksi sehingga mengakibatkan akhirnya untuk aset, kewajiban, ekuitasnya akan menghasilkan berapa. Jadi di sini akan ada perubahan antara aktiva dan juga pasiva dalam suatu entitas. Pengukuran dan pengakuan. Pengukuran merupakan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada objek sesuai dengan atributnya, sehingga dari jumlah tersebut bisa menggambarkan atribut yang ingin disajikan dan berapa besarnya atribut yang dirasakan. Sedangkan untuk pengakuan itu penyajiannya melalui seperangkat statement keuangan. Jadi merupakan ciri sentral dalam pelaporan keuangan. Atribut pengukuran itu ada yang namanya pertama yaitu cost historis atau didasarkan pada historical cost-nya. Yang kedua yaitu didasarkan pada cost sekarang atau disebut dengan current cost. Selanjutnya didasarkan pada nilai pasar sekarang. Nilai pasar wajarnya itu berapa sih? Nilai pasar, current market value, harga jual aktiva yang berlaku di pasar saat ini. Jadi nilai pasar sekarang itu merupakan suatu exit value. Beda antara nilai pasar dengan biaya historis. Beda dengan biaya pengganti. Kalau biaya pengganti, biaya historis itu merupakan entry value. Ada nilai realisasi atau pelunasan neto. Jadi ini merupakan nilai bersihnya. Nilai bersih yang dapat direalisasikan. Itu di sini jumlah kas yang bisa diperkirakan akan diterima, dikonversi dalam kegiatan normal perusahaan. Contohnya apa? Contohnya misalkan nilai bersih piutang. Jadi berapa kemungkinan piutang itu bisa diterima atau bisa ditagih, atau piutang itu bisa dikonversi menjadi kas. Ada lagi nilai sekarang atau didiskon aliran kas masa yang akan datang. Jadi merupakan jumlah bersih dari arus kas masuk atau arus kas keluar pada masa yang akan datang yang akan didiskon ke nilai sekarang. Jadi misalkan contoh item yang diukur pada nilai ini itu misalkan utang wesel, utang obligasi, wesel jangka panjang dan lain sebagainya. Kalau
historical cost ini apa? Nilai tukar atau harga tukar barang dan jasa pada saat tanggal pembeliannya. Jadi misalkan di sini tanah itu tanggal pembeliannya berapa, peralatan itu berapa, itu didasarkan pada historical cost. Nih, jadi lingkup pengakuan dalam pelaporan keuangan didasarkan pada informasi yang relevan dengan keputusan, bagaimana lingkup pelaporan keuangannya, sehingga di sini mengaruhi media pelaporan keuangan. Statement keuangan dasar, informasi lengkap, lingkup pengakuan dan pengukurannya, DJALK, dan juga rangka konseptual dalam statement keuangan. Jadi, lingkup pengakuan dan pelaporan keuangan itu meliputi dari semua unsur atau seperangkat unsur yang mendasari pembentukan dari pelaporan keuangan. Jadi antara pelaporan keuangan ini walaupun tujuannya sama, itu harus dibedakan dengan statement keuangan. Kalau statement keuangan itu hanya merupakan media. Statement itu merupakan media utama atau ciri sentral dari pelaporan keuangan. Lihat di pembahasan yang sebelumnya tadi. Jadi tujuan dari pelaporan itu termasuk dalam karakteristik kualitatif. Dan elemen statement keuangan itu akan bisa menentukan jenis statement apa yang bisa membentuk seperangkat penuh dari statement tersebut. Kriteria pengakuan fundamental ada definisi, keterukuran, keberpautan maupun keterandalan. Jadi kriteria pengakuan itu harus dijabarkan dalam standar akuntansi untuk bisa mengakuinya untuk penentuan saat pengakuannya. Nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi ada pada saat pengukuran, penentuan aliran masa datang maupun pada aliran kas masa sekarang. Nilai sekarang aliran kas masa datang apa berdasarkan pada nilai wajar. Jadi di sini ada objek X itu didasarkan pada mula-mula pada saat perolehan nilai objek tersebut. Kemudian baru mulai, ini pengukuran kapanpun setelah mula-mula untuk menentukan nilai bawaannya. Sehingga bisa menentukan berapa present value-nya atau berapa nilai pada masa yang akan datang. Jadi ini pada saat objek ini baru diperoleh, baru diterima. Nah, kemudian baru mulai. Jadi ini dari pengukuran itu setelah ada kita bisa menentukan cost historis, berapa biaya yang dikeluarkan. Sehingga bisa menentukan berapa present value untuk nilai sekarangnya dan melewati suatu proses ini untuk bisa memasukkan baru mulainya. Nilai sekarang, aliran kas masa datang yang dinilai sekarang terdiskon pada tingkat diskon tertentu. Nilai sekarang harapan, nilai aliran kas harapan baik itu tunggal maupun seri. Jadi cost historis itu pengukurannya mula-mula, cost sekarang, nilai paha sekarang, nilai terrealisasi itu untuk pengukuran mula-mula dan baru mulai pada periode berikutnya. Kalau nilai sekarangnya didasarkan pada pengukuran mula-mula atau basis penentuan amortisasi dalam jumlah rupiah yang ditentukan atas dasar cost historis, cost sekarang maupun nilai pasar sekarang. Jadi untuk apa sih menentukan nilai sekarang itu? Jadi kalau kita mau menentukan nilai wajar, maka harus mengetahui dulu berapa nilai sekarang dari objek tersebut. Baru kita bisa menentukan nilai wajarnya. Dasar pikirannya apa? Berdasarkan perbedaan ekonomi atau sehimpunan aliran kas satu dengan yang lain. Jadi nilai wajar itu merupakan sasaran pengukuran karena didasarkan pada aliran kas saat ini. Jadi kita bisa membedakan antara aliran ekonomi masa yang akan datang dengan masa saat ini. Jadi dengan adanya manfaat model itu adalah dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan rangka konseptual dan juga standar akuntansi sebagai penjabarannya, sehingga dapat digunakan sebagai transfer teknologi. Jadi di sini merupakan alternatif untuk shopping for teknologi untuk bisa mengajukan transfer teknologi. Jadi kita bisa membedakan transfer teknologi dan transfer produk.
Jadi pengaruh rangka konseptual FASB itu dapat difungsikan untuk mempelopori pengembangan rangka konseptual, sehingga dalam berbagai macam di beberapa negara profesi itu mengikuti langkah FASB, mengikuti perkembangan FASB. Jadi rangka konseptual FASB itu dapat digunakan sebagai acuan, bahkan ditiru oleh banyak negara. Tetapi tetap memperhatikan dari faktor lingkungan. Kalau IASC itu mengadaptasi dari rangka konseptual FASB, tetapi tanpa adanya latar belakang dari informasi. Rangka konseptual itu mengandung banyak kelemahan dan juga mengandung kritik. Jadi ini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suwarjono. Kalau dosen itu bukan merupakan sumber pengetahuan, maka kalau misalkan Anda belum paham terkait dengan materi ini, Anda bisa mengambil atau Anda bisa mempelajari langsung dari buku Bapak Suwarjono, dan juga didukung oleh artikel maupun dari audio visual cetak maupun dari audio lainnya. Oke, saya kira untuk penjelasan saya di rangka konseptual suatu model ini sudah cukup. Jangan lupa Anda kerjakan tadi satu kuis yang saya berikan, yang saya selipkan di tengah-tengah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.